Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardelia Davi Akia dari kelas 11 IPS 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perlawanan Aceh terhadap Portugis. Portugis merupakan salah satu pelopor penjelajahan samudra dan menjadi bangsa Eropa pertama yang mencapai Kepulauan Nusantara. Pada 1511, Portugis telah menaklukkan Malaka. Setelah peristiwa itu, beberapa pemimpin di Nusantara melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis. Salah satu pemimpin yang melawan kedudukan bangsa Portugis di Malaka adalah Sultan Aceh. Apa yang menyebabkan Aceh melakukan perlawanan terhadap Portugis? Malaka adalah pintu gerbang lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia, di mana para pedagang dari barat dan timur saling bertemu. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada 1511 pun membawa dampak sangat besar bagi dunia. Salah satu pihak yang terdampak kekuasaan Portugis di Malaka adalah Kerajaan Aceh, yang pusat pemerintahannya berada di ujung barat Pulau Sumatera dan sangat dekat dengan Malaka. Pada awalnya, Kerajaan Aceh cukup diuntungkan dengan keberadaan Portugis di Malaka. Monopoli perdagangan Portugis di Malaka memberikan keuntungan bagi kemajuan Kerajaan Aceh, karena pelabuhannya semakin ramai dikunjungi para pedagang Islam yang tidak lagi berdagang di Malaka. Pada perkembangannya, Aceh dan Portugis menganggap satu sama lain sebagai saingan dalam bidang politik, ekonomi, dan penyebaran agama. Bangsa Portugis kemudian memblokade perdagangan Aceh dan melakukan penangkapan kapal-kapal Aceh. Karena itulah, Kerajaan Aceh memberi perlawanan terhadap kedudukan Portugis di Malaka. Selain itu, beberapa alasan Kerajaan Aceh menyerang Portugis di Malaka adalah: 1. Keinginan Aceh menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka. Yang kedua, ambisi Portugis untuk memonopoli perdagangan Aceh. Yang ketiga, Portugis melakukan blokade terhadap perdagangan Aceh. Dan yang terakhir, yang keempat, Portugis melakukan penangkapan kapal-kapal Aceh. Jalannya Perang Aceh-Portugis pada 1523 dan 1524. Portugis mengirim pasukan untuk menyerang Aceh tetapi gagal. Pada 1537, giliran Kerajaan Aceh untuk pertama kalinya mengirim ekspedisi ke Malaka untuk menggempur kedudukan Portugis. Perlawanan rakyat Aceh melawan Portugis kala itu dipimpin langsung oleh Sultan Alauddin Riyadsyah yang didukung oleh sekitar 3.000 tentara. Meski perjuangan rakyat Aceh memerangi Portugis masih menemui kegagalan, Sultan Alauddin belum juga menyerah. Sultan Alauddin memperbarui strategi perlawanannya dengan meminta bantuan dari Kekaisaran Turki Utsmani, yang saat itu dikenal sebagai imperium Islam terkuat di dunia. Pada 1560-an, Sultan Alauddin fokus membangun hubungan diplomatik dengan Kekaisaran Ottoman agar dibantu mengusir Portugis dari Malaka. Melalui surat-suratnya, Sultan Alauddin mengajukan bantuan berupa alat-alat perang, pasukan, dan tenaga ahli seperti pelatih kuda dan para insinyur yang ahli membuat benteng serta kapal perang. Sultan Salim II yang baru saja menjadi Sultan Ottoman menyatakan kesiapannya memberi bantuan yang diperlukan serta berjanji armadanya akan dikirim ke Aceh untuk berperang mengalahkan bangsa Portugis dan merebut pulau-pulau yang dikuasainya. Alasan Sultan Turki membantu Aceh adalah komitmen untuk melindungi kaum muslim dan hukum Islam dari pusaran bangsa Eropa, khususnya penguasa Kristen. Sultan Salim II mengirim 15 kapal induk, kadirga, dan 2 kapal perang Barka, ahli pembuat meriam, 7 penembak meriam, senapan, dan peralatan perang lainnya ke Aceh. Menurut catatan yang ditulis oleh Laksamana Portugis Fernão Mendes Pinto, armada Kesultanan Utsmaniyah yang pertama tiba di Aceh terdiri dari 300 pasukan yang terdiri dari orang Turki, Mesir, Somalia, dan India, serta sekitar 200 pelaut. Armada yang dikirim oleh Sultan Ottoman memang tidak semuanya sampai di Aceh, karena banyak diantaranya yang dialihkan untuk melawan pemberontakan di Yaman. Pada 1566 sampai 1567 hanya 2 kapal yang tiba di Aceh, sementara beberapa lainnya menyusul. Terkait persenjataan, sejumlah sumber Eropa memberitakan bahwa 1620 Sultan Aceh memiliki 2000 meriam, di mana 800 diantaranya berukuran besar.
Akhir perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis. Selama abad ke-16 hingga awal abad ke-17, perlawanan rakyat Aceh melawan Portugis di Malaka belum membuahkan hasil yang menggembirakan. Bantuan-bantuan dari Kekaisaran Ottoman hanya cukup membuat kerajaan Aceh mempertahankan diri untuk waktu yang sangat lama dalam menghadapi Portugis. Menurut Wycliffe, salah satu penyebab kegagalan serangan Aceh terhadap Portugis di Malaka adalah mendeknya perkembangan militer kerajaan akibat pertikaian internal. Antara 1571 hingga 1607 misalnya, kerajaan Aceh dipimpin oleh 8 sultan secara bergantian, bahkan 2 diantaranya bukan keturunan pendiri kerajaan. Secara umum, perlawanan Aceh yang berlangsung selama sekitar 1 abad terus mengalami kegagalan karena konflik internal kerajaan yang membuat strategi perlawanan terhadap Portugis tidak maksimal. Selain itu, persenjataan dan kapal perang dari Kekaisaran Ottoman ternyata juga belum mampu mengungguli kekuatan militer bangsa Portugis. Meski Malaka tidak dapat direbut dari tangan Portugis, bangsa Portugis juga gagal meruntuhkan dominasi kerajaan Aceh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.